Saya kok melihat Presiden Prabowo satu sisi kita bisa mengatakan dia punya niat baik, tapi sisi lain niat baik itu tidak bisa ditunjukkan ke kita. Saya kok melihat ada presiden di luar istana yang kekuasaannya melampaui kekuasaan presiden. Ada presiden bayangan di luar istana yang lebih kuat daripada presiden baik konstitusi. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini saya konfirmasi dengan kabinet Presiden Prabowo ini tidak menampung orang yang memiliki visi dan gagasan yang sama dengan presiden. Dan presiden tidak berdaya. Presiden justru menampung mereka, bahkan memberi gelar dan kehormatan itu. Setelah mendengarkan pernyataan tersebut, mari kita jujur di relung pikiran kita yang paling dalam. Mengapa siapapun pemimpin yang memenangkan pemilu, nasib hidup kita tidak banyak berubah? Seolah-olah suara rakyat hanya didengar dan dibutuhkan saat pemilu. Mengapa kebijakan hukum yang keluar dari gedung parlemen seringkali terasa begitu berpihak pada segelintir konglomerat raksasa, sementara jeritan masyarakat bawah hanya dianggap sebagai angin lalu? Itu terjadi karena ada sebuah kekuatan besar yang bekerja di balik tirai, sebuah sistem yang jauh lebih kuat daripada partai politik manapun, sebuah realita yang dinamakan oligarki. Banyak orang mengira oligarki hanyalah istilah keren untuk menyebut orang kaya yang punya kuasa. Itu kurang tepat. Realitanya jauh lebih mengerikan dari itu. Hari ini kita akan membedah tuntas secara ilmiah dan berbasis data bagaimana oligarki bekerja membajak negara, mengapa mereka jauh lebih buruk dari apa yang kamu pikirkan, dan bagaimana sistem ini perlahan-lahan akan membatasi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dalam ilmu sosiologi dan politik makro, salah satunya merujuk pada riset mendalam Profesor Jeffrey Winters dari Northwestern University. Pada tahun 2011, beliau mengatakan ada perbedaan mendasar antara kekayaan biasa dan oligarki. Seorang artis terkenal, dokter spesialis, atau pemilik ratusan cabang restoran lokal mungkin sangat kaya raya. Uang mereka berlimpah, namun mereka bukanlah oligarki. Mengapa? Karena kekayaan mereka tidak digunakan untuk mengintervensi hukum negara demi melindungi harta mereka. Mereka tetap tunduk pada aturan main yang ada. Oligarki adalah segelintir orang yang tidak hanya memiliki kekayaan dalam jumlah yang sangat luar biasa raksasa, tetapi mereka menggunakan kekayaan tersebut sebagai instrumen utama untuk membeli kekuasaan politik. Mereka punya kekuasaan raksasa, lalu mereka membiayai aktor politik atau pemilu. Ketika aktor itu terpilih, mereka akan mengontrol pembuatan undang-undang untuk mengamankan monopoli bisnis mereka. Dan disitulah kekayaan mereka menjadi lebih raksasa lagi, bahkan tak terhentikan. Tujuan utama seorang oligarki adalah apa yang disebut para ahli sebagai pertahanan kekayaan. Mereka masuk ke dunia politik bukan karena ingin mengabdi, tapi karena mereka butuh jaminan bahwa hukum, pajak, dan regulasi negara tidak akan pernah mengusik kekayaan mereka, melainkan justru memperbesar monopoli bisnis mereka. Di era modern saat ini, oligarki jarang tampil sebagai diktator di garis depan. Mereka lebih suka menjadi the puppet master atau dalang di balik layar. Mereka mendanai kampanye para calon bupati, gubernur, hingga presiden. Ketika calon tersebut menang, sang pejabat tentu berhutang budi, dan cara membayar hutang budi tersebut bukanlah dengan uang tunai, melainkan dengan memproduksi undang-undang yang menguntungkan bisnis sang oligarki. Demokrasi kita telah dibajak menjadi pemerintahan oleh orang-orang kaya, yang istilah kerennya dinamakan plutokrasi. Lalu, apa dampak konkretnya bagi sebuah negara ketika oligarki berhasil mencengkram sistem pemerintahan? Dampak pertamanya adalah kerusakan lembaga hukum dan birokrasi. Ketika hukum bisa dibeli, maka fungsi negara sebagai wasit atau hakim yang adil akan runtuh. Institusi penegak hukum dan badan pengawas korupsi secara perlahan akan dilemahkan dari dalam. Regulasi yang seharusnya melindungi rakyat dan lingkungan diubah menjadi regulasi yang melancarkan eksploitasi. Kita bisa melihat realita ini dalam berbagai pembuatan undang-undang yang dikebut secara kilat tanpa mendengarkan aspirasi publik.
undang-undang yang mempermudah perizinan tambang tanpa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang ketat, aturan yang menekan hak-hak buruh demi mempermudah investasi skala besar, hingga pemutihan dosa bagi perusak hutan. Dampak struktural yang kedua adalah kematian pasar bebas yang sehat. Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang sehat, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi tanpa adanya monopoli ataupun oligopoli. Warung kecil akan sangat bisa untuk bersaing dengan toko besar jika pelayanan mereka lebih baik. Namun, di bawah cengkraman oligarki, pasar bebas itu seakan dipaksa mati. Oligarki menggunakan kekuasaan negara untuk membuat aturan yang menjegal kompetitor kecil. Mereka membuat izin usaha menjadi sangat rumit dan mahal bagi rakyat biasa, namun memberikan pembebasan pajak yang bernilai triliunan bagi perusahaan mereka sendiri. Akibatnya, sektor-sektor vital seperti energi, pangan, telekomunikasi, hingga transportasi hanya dikuasai oleh segelintir kelompok itu saja. Negara tidak lagi melayani kepentingan publik, melainkan berubah fungsi menjadi komite pengurus bisnis para penguasa modal. Mungkin saat mendengarkan analisis ini, ada sebagian dari kita yang berpikir, itu kan urusan politik di atas sana. Saya hanya orang kecil, tidak ikut politik. Yang penting bisa makan hari ini. Sadar atau tidak, disinilah letak mengerikannya oligarki. Mari kita bedah realitanya lewat contoh yang sangat dekat dengan perut kita, yaitu harga pangan dan komoditas. Pernahkah kamu heran mengapa harga beras, minyak goreng, atau gula di Indonesia seringkali melonjak tinggi dan tetap mahal, meskipun kita disebut sebagai negara agraris? Jawabannya ada pada kartel dan monopoli kuota impor yang dikendalikan oleh lingkaran oligarki. Ketika jalur distribusi pangan dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kedekatan dengan regulator, mereka bisa dengan mudah mengatur pasokan untuk memainkan harga demi meraup keuntungan ratusan persen dari perut rakyat yang kelaparan. Mari kita lihat data ketimpangan kepemilikan tanah. Lembaga riset ekonomi seringkali memaparkan data yang mengerikan. Lebih dari separuh tanah produktif di Indonesia hanya dikuasai oleh 1% penduduk, yang mayoritasnya adalah korporasi raksasa milik oligarki kelapa sawit dan tambang. Sementara itu, jutaan petani kita di desa-desa hidup sebagai buruh tani yang tidak memiliki tanah sendiri. Mereka terpaksa bekerja dengan upah murah di atas tanah yang dulunya adalah milik nenek moyang mereka. Ketika oligarki mengontrol sumber daya alam, mengontrol undang-undang, dan mengontrol pajak, maka yang terjadi adalah transfer kekayaan secara masif dari kantong rakyat miskin dan kelas menengah ke berangkas bank luar negeri milik para oligarki. Kita yang bekerja keras, memeras keringat 8 jam sehari, tetapi sistem ekonomi yang dirancang oleh oligarki memastikan bahwa keuntungan terbesar dari keringat kita selalu mengalir ke atas. Sahabat renung realita, oligarki lebih buruk dari apa yang kita pikirkan, bukan hanya karena mereka menguras kekayaan alam dan ekonomi kita. Mereka jauh lebih buruk karena mereka juga merusak nalar publik dan masa depan demokrasi kita. Agar posisi mereka tetap aman di puncak kekuasaan, oligarki menggunakan sebagian uang mereka untuk membeli media massa dan mendanai pasukan cyber atau buzzer. Mereka memecah belah masyarakat bawah menggunakan isu-isu suku, ras, dan agama. Mereka membuat kita sibuk bertengkar satu sama lain di media sosial untuk hal-hal yang tidak substansial, agar kita tidak pernah sadar bahwa musuh yang sesungguhnya sedang duduk tenang menonton pertengkaran kita sambil menghitung keuntungan bisnis mereka. Mereka ingin kita tetap bodoh, tetap miskin, dan tetap bertengkar, karena masyarakat yang terpecah belah adalah masyarakat yang paling mudah untuk dikendalikan. Langkah pertama untuk meruntuhkan cengkeraman oligarki adalah dengan menolak menjadi bodoh.
Mulailah membaca, mulailah mengkritisi setiap undang-undang yang diproduksi, dan mulailah bersatu melintasi sekat-sekat perbedaan untuk menuntut hak-hak kita kembali. Mereka mungkin memiliki triliunan uang, senjata, dan hukum di tangan mereka. Namun, kekuatan terbesar sebuah bangsa tetap berada di tangan mayoritas rakyat yang sadar, jernih, dan menolak untuk terus dimanipulasi. Saya, Relung Realita, terima kasih telah berani membuka mata dan melihat realita terdalam bersama kami. Tetaplah berpikir jernih, tetaplah berjuang demi kemerdekaan ekonomi kita. Sampai jumpa di video berikutnya.